Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dato Karma TV dengan saya Febriola Damapoli yang akan memandu podcast kali ini. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Duta Inspirasi Indonesia Batch ke-13. Sedikit pengantar dari saya, Duta Inspirasi merupakan platform pemberdayaan pemuda yang mewadahi pemuda-pemudi terbaik di negeri ini di 38 provinsi. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita akan mewawancarai narasumber kita kali ini. Apa kabar Kakak Luna? Halo Kak, baik dong. Untuk mengawali kita punya podcast ini, saya mau bertanya dulu, apa sih Duta Inspirasi itu? Baik, apa sih Duta Inspirasi Indonesia ini? Sedikit saya jelaskan ya. Jadi Duta Inspirasi Indonesia ini merupakan platform atau wadah pemberdayaan yang membina pemuda-pemudi terbaik di 38 provinsi di Indonesia. Nah, Duta Inspirasi Indonesia ini didirikan oleh Kak Safira Alfarisi yang merupakan salah satu mahasiswa prestasi nasional tingkat 1 di tahun 2019 yang didirikan pada tanggal 21 April tahun 2021 yang berbadan yayasan dan didukung oleh Kemenpora dan sekarang mempunyai 4 pengurus pusat di tanggal 15 Maret di tahun 2022. Kak Safira ya yang dirikan. Apa sih tujuannya Kak Safira yang berdirikan itu kayak maksudnya apa tujuan utamanya kumpulkan pemuda-pemudi dari Indonesia terus dikumpulkan dalam satu wadah? Tujuan utamanya itu sebenarnya. Jadi tujuan Kak Safira ini tidak lain juga tujuan Duta Inspirasi Indonesia ini ada ya. Jadi kenapa sih Kak Safira membuat platform Duta Inspirasi Indonesia ini, yaitu untuk mengumpulkan pemuda-pemudi terbaik di Indonesia guna untuk mencetak pemuda-pemudi bangsa yang berkualitas yang nantinya akan dicapai oleh Indonesia Emas di tahun 2045. Gitu Kak. Sekarang Duta Inspirasi itu kan tiap provinsi memiliki berapa perwakilan? Dua orang Provinsi. Tiap provinsi dua orang. Terus berarti sekarang ada berapa Duta Inspirasi seluruh Indonesia di batch 13 ini? Berarti kurang lebihnya kalau total semuanya banyak banget ya Kak Ola. Jadi kita totalin aja per batch-nya itu kan dari 38 provinsi. Setiap provinsinya kan 2 orang ya. Ya udah, jadi kita totalin aja 2 orang per provinsi. Jadi 38 kali 2 tadi sekitar 76 ya per batch-nya. Jadi kalau dari batch 1 sampai sekarang saya batch 13 pasti udah banyak banget ya Ola. Duta-dutanya itu memiliki program tidak sih? Kayak tiap provinsi itu punya program lain. Provinsi Sulawesi Tengah mungkin punya program di bidang kemasyarakatan mungkin. Jadi kalau membahas tentang program, nah Duta Inspirasi Indonesia ini mempunyai program unggulan. Nah, program unggulan Duta Inspirasi ini ada 5. Nah, perlu saya tegaskan, di Duta Inspirasi Indonesia ini kita ini mempunyai ranahnya di media online Kak Ola. Jadi 5 program tadi itu apa saja yang sering biasanya kita sebut TYMPL. TYMPL itu ada TikTok, YouTube, Millennial Inspirasi atau Instagram, terus P-nya podcast, dan L-nya library. Nah, 5 media sosial ini tadi ranahnya sama, tujuannya sama-sama membuat konten edukasi, wawasan, dan seperti tips dan trik untuk generasi muda gitu Kak. Oh, jadi Duta Inspirasi ini bergeraknya di bidang online? Bener banget Kak Ola. Berarti program-programnya per provinsi itu bergeraknya di bidang online juga, atau ada beberapa provinsi yang bergeraknya langsung turun ke masyarakat? Untuk program ya, sebenarnya emang ranah kita itu di online ya Kak, di media sosial, di 5 medsos tadi, di TYMPL tadi. Tapi kita bisa kok buat program offline kita sendiri gitu. Nah, di Duta Inspirasi Indonesia ini kita itu nanti bakal dapat pembekalan atau dapat materi-materi penting dari narasumber-narasumber luar biasa. Nah, ini nanti bisa kita amalkan atau kita realitaskan ke masyarakat. Seperti kita bisa dong ngadain acara online atau kegiatan online seperti bakti sosial, atau kita jadi speaker, atau kita mau mengadakan kegiatan online yang pada intinya ingin mengedukasi para masyarakat. Wow, sangat produktif ya sebenarnya Duta Inspirasi ini.
Jadi kalau dari Kaluna sendiri, bagaimana diri Kaluna berkembang setelah jadi duta inspirasi? Jadi kayak apa sih yang berubah dari diri kakak atau dari mindset kakak? Bener, makasih banget, pertanyaannya keren banget ya Pola. Kenapa sih, apa sih motivasi dorongan saya kenapa sih mau ikut duta inspirasi gitu? Emang dulu nggak pernah ya kepikiran mau ikut duta-dutaan atau mau ikut ajang-ajang lomba gitu ya. Ternyata emang setelah aku pikir-pikir ya Pola, personal branding atau pengembangan diri itu sangat penting gitu, sangat dibutuhkan gitu. Istilahnya kalau kita nggak mencoba, kalau kita nggak mulai mencoba, kita nggak tahu gitu loh. Nggak apa-apa gagal dulu, jatuh lagi, nggak apa-apa. Justru dari gagal itu kita itu merakit tangga yang buat menuju kita ke suksesan tersebut itu, keinginannya kita tersebut itu mau ngapain gitu loh. Jadi kita nggak apa-apa gagal dulu, nggak apa-apa lah ikut duta inspirasi. Misalnya kita pengen banget ikut duta inspirasi, nanti kalau gagal gimana, nanti kalau nggak lolos gimana, nggak apa-apa. Itu jadi batu loncatan kita gitu buat kita ke depannya. Terus motivasi pribadi aku kenapa sih ikut duta inspirasi Indonesia ini, kenapa? Ya itu tadi ya, salah satunya tadi aku mau bangun personal branding aku tadi, mau ngembangin diri aku tadi. Nah itu, selain itu kita juga bisa berkontribusi buat bangsa ini dari hal yang kecil dulu, dari masyarakatnya dulu. Misalnya kita jadi pemuda inspirasi ya, kita bisa dong mengedukasi generasi-generasi, misal dari teman dulu gitu, dari teman-teman kampus gitu. Terus kita buat bakti sosial ataupun ajang-ajang kegiatan offline lainnya yang pada intinya mengedukasi gitu. Jadi kita selain berkontribusi untuk negeri, kita juga membantu sesama. Jadi karena aku sendiri pun punya motivasi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya gitu Kak Ola. Insya Allah motivasi yang sangat-sangat bikin kita semangat. Dari penjelasan Kaluna tadi kan ini bergeraknya di bidang online ya, di bidang online ya. Jadi bagaimana sih Kaluna mengapa menyampaikan kepada teman-teman offline-nya Kaluna bahwa duta inspirasi ini sebenarnya ada loh. Secara kan sekarang duta inspirasi itu mohon maaf ini kurang diminati orang-orang. Jadi kayak bagaimana sih Kaluna membranding duta inspirasi ini bagus loh, keren loh. Bagaimana sih caranya Kaluna? Bener banget Kak Ola ya, karena emang duta inspirasi ini masih terbilang umurnya masih sangat muda ya, karena baru didirikan di berapa tahun yang lalu ya, di tahun 2021. Jadi memang banyak banget dong teman-temanku ya, apalagi yang baru tahu mana sih duta inspirasi, emang ada duta inspirasi gitu, kok kayaknya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Karena kita ranahnya di online ya Kak Ola, jadi kita fokus buat konten atau buat tips and trick yang emang adanya di medsos gitu. Nah untuk kegiatan offline-nya pun itu kembali ke dutanya masing-masing gitu. Jadi gimana sih aku branding kalau duta inspirasi itu worth it buat kita semua, itu gimana? Yaitu karena kita harus kasih paham dulu dong, kasih paham mereka gitu, ataupun kita bisa kasih implementasi dari kita sendiri gitu. Dia bisa tahu jadi duta inspirasi, keren banget gitu kan, ternyata ada dampaknya gitu. Jadi semuanya tuh dimulai dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita bisa memegang amanah tadi itu, pasti kan orang-orang sekitar pasti jadi oh iya ya, keren ya jadi duta inspirasi. Selain pakai selempang ya, biasanya orang selalu terpana sama keren banget pakai selempang gitu kan, tapi pada aslinya tuh punya selempang seperti ini tuh juga kita punya tanggung jawab yang sangat besar gitu Kak Ola. Jadi selain kita bisa bermanfaat buat sekitar, kita juga harus harus ada hasilnya gitu. Tuh sedikit branding dari aku Kak Ola. Ada tidak sih tantangan yang Kaluna hadapi pas di lapangan? Jadi kayak Kaluna sementara membranding duta inspirasi ini gini loh, terus dapat tanggapan yang tidak sesuai dengan apa yang Kaluna harapkan. Iya, pasti ada dong Kak Ola ya. Kalau tantangan itu di mana-mana itu pasti ada ya, mau besar mau kecil itu pasti ada tantangannya. Apalagi duta inspirasi ini belum banyak ditahu sama kalangan generasi muda ataupun apalagi masyarakat sekitar gitu kan. Apalagi kayak orang-orang tua gitu, duta inspirasi yang ngapain gitu. Maksudnya pasti dia itu berpatokan, kamu memangnya punya pengalaman inspirasi apa, punya cerita membanggakan apa, sampai bisa jadi duta inspirasi gitu kan. Pasti banget statement orang tuh gitu ya. Tapi pada dasarnya
nggak harus gitu ya Kak Ola. Yang penting kita dari diri kita sendiri punya kemauan buat gimana ya caranya aku bisa bermanfaat buat orang lain, gimana ya caranya aku bisa mengedukasi, memberi ilmu-ilmu yang aku dapat terus aku salurkan ke orang lain gitu. Jadi ya kalau tantangan itu pasti ada ya Kak Ola, jadi ya tergantung kita gimana mau kita ngehadapinnya gitu. Apalagi tadi yang dibilang kan apa sih duta inspirasi itu, jadi kayak Betul, tanggapan betul, betul. tanggapan orang-orang awam itu kayak pasti bilang apa sih, kok punya inspirasi apa sampai Bener jadi duta banget, inspirasi. iya bener banget tuh Kak Ola. Jadi selain itu kayak kita kalau udah bergabung di Duta Inspirasi, emang sebenarnya kalau ditanya syaratnya bisa gimana caranya, apa ya tipsnya bisa masuk Duta Inspirasi, ini gampang-gampang susah ya, karena kita emang harus dituntut siap ya, karena kita harus siap menginspirasi, kita siap mengedukasi, siap memberi wawasan kepada sesama gitu Kak Ola. Kalau di duta inspirasi itu punya minimal dan maksimal pengabdian tidak sih? Nah, kalau di Duta Inspirasi ini kita punya tagline yaitu 3 bulan mengabdi, 3 bulan mengabdi dan selamanya menginspirasi gitu Kak Ola. Jadi di dalam Duta Inspirasi Indonesia ini kita fokus dalam 3 bulan itu kita mengabdi, kita menerima materi, menerima pembekalan, kita fokus menjalankan program dari Duta Inspirasi Indonesia itu Kak Ola. 3 bulan, dia Iya. 3 bulan mengabdi saja, jadi habis 3 bulan mengabdi terus buka pendaftaran lagi atau Benar banget Kak Ola. Nah, sedikit aku tegasin, di 3 bulan mengabdi itu kita bisa loh mengabdi kembali itu dalam artian kita jadi fasilitator ataupun HRD wilayah gitu. Nah, nanti aku jelasin deh di akhir kalau mau tanya apa aja sih Duta Inspirasi, ngapain aja gitu. tapi boleh kayaknya dijelaskan Langsung sekarang aja. Oke. Jadi di Duta Inspirasi ini aku langsung aja kali ya Kak Ola, masuk di benefit aja ya. Boleh. Benefit apa aja sih ikut di Duta Inspirasi Indonesia ini, mau dapat apa aja gitu kan. Nah, di Duta Inspirasi Indonesia ini selain kita ya, selain aku ini pasti kita dapat gelar kehormatan dong. Gelar kehormatan menjadi Duta Inspirasi Indonesia ya, pastinya disampaikan dengan selempang ini ya, selempang sakral nih Kak Ola. Terus yang kedua nih, kita dapat relasi gitu. Dimana sih kita dapat relasi semua pemuda-pemudi se-Indonesia, tahu 38 provinsi loh ini. Dimana lagi kalau bukan di Duta Inspirasi kan? Dimana lagi kita punya kenalan 38 provinsi loh, se-Indonesia tuh kita punya relasinya. Terus yang kedua yang ketiga kita dapat sertifikat. Nah, selain kita menginspirasi, kita tuh juga bakal dapat feedback dari Duta Inspirasi kayak sertifikat penghargaan gitu Kak Ola. Jadi kita semangat dong, kita nggak cuma-cuma gitu loh, pasti kita diapresiasi sama mereka gitu. Terus yang selanjutnya itu banyak banget sih benefitnya itu kalau dijelasin satu-satu, tapi inti-intinya aja ya Kak Ola. Terus kita dapat VIP card. Nah, VIP card ini bisa buat kita daftar beberapa kegiatan atau lomba yang diadakan Duta Inspirasi Indonesia secara gratis Kak Ola. Jadi Kak Ola kalau masuk ke Duta misal ya, semoga ya, mau nggak sih Kak Ola masuk ke Duta Inspirasi? Nah, itu kita bisa banget dapat VIP card tadi itu. Nah, terus selanjutnya tadi udah ya relasi, sama aja dengan kita dapat lingkungan yang sportif ya. Sumpah, lingkungan sportif itu menurut aku itu berarti banget ya. Dengan lingkungan sportif itu kita gimana ya, mindset kita berkembang gitu. Mindset kita yang tadi cuman ragu-ragu, cuman yang kayak nggak usah lah, terus kita termotivasi sama teman-teman yang lain gitu. Jadi keren banget, aku juga bisa dong kayak gitu kan. Nah, gitu benefitnya itu lingkungan yang sportif tadi. Terus nih yang terakhir, sebenarnya ini nggak boleh dikasih tahu sih kalau belum jadi Duta Inspirasi, tapi buat apa ya, buat pendorong kalian ya, biar kalian mau dong join jadi Duta Inspirasi, itu kita bisa ikut Rakornas Kak Ola. Rakornas itu rapat koordinasi nasional yang kita adakan di Kemenpora gitu. Jadi dalam Rakornas ini diadakan 1 kali 1 tahun dan dihadiri langsung 4 batch gitu. Tapi ada tapinya nih. Tapi ada beberapa ketentuan dan syarat-syaratnya, nggak semua duta ya bisa cuma-cuma ikut gitu. Emang duta-duta yang jelas, yang ada bukti kontribusinya buat masyarakat ataupun generasi muda. Nah, itu nanti yang bakalan insya Allah diikuti
bakal dapat tiket lah ke Rakornas itu. Ya kan, siapa yang nggak mau gitu kan. Jadi untuk benefit yang pokok itu deh, selainnya itu benefitnya yaitu pengalaman sih kalau pengalaman itu adalah guru terbaik ya pastinya Betul, kan. betul, betul, Iya betul. kan. Pokoknya dengan pengalaman tuh kita belajar lagi gitu Kaula. Jadi sedikit benefit pokok dari Duta Inspirasi Indonesia itu Kaula. Jadi pengen masuk Duta Inspirasi. Terus kemarin dari yang saya lihat di Instagramnya Kaluna itu, Kaluna sempat pergi ke TPA ya. Iya bener banget. Nah, boleh sedikit ceritakan sedikit sebenarnya Kaluna ke TPA itu untuk buat program di Duta Inspirasi itu, atau buat program untuk ke tempat lain gitu? Nah gitu. Oke, jadi aku jelasin dulu. Kalau kalian mampir ke Instagram aku nih, kalian ada nih postingan yang aku ikut main sama anak-anak di TPA ya, di pemukiman Kawatuna sana ya, lebih tepatnya teman-teman. Nah di situ tuh aku mau ambil program yang bertemakan bakti sosial yang berjudul itu pendidikan untuk semua. Jadi kenapa sih aku ingin membawakan program itu ke sana? Karena aku udah survei ya, di sana itu ternyata ada yang namanya rumah belajar Kak Ola. Rumah belajar ini diperuntukkan untuk anak-anak yang nggak mampu, untuk anak-anak yang terbatas oleh biaya dan mereka itu nggak bisa sekolah gitu. Jadi adanya rumah belajar ini buat menolong pendidikan mereka, dan rumah belajar ini cuma diadakan setiap hari Minggu aja, sehari Minggu siang aja diadakannya. Jadi mereka yang nggak punya biaya ataupun mereka yang terbatas ekonominya buat bisa sekolah negeri ataupun swasta, ya mereka ikut pembelajaran di rumah belajar tadi itu. Jadi aku termotivasi banget nih buat memotivasi mereka kalau emang bener banget pendidikan itu sepenting itu, dan pendidikan itu emang harus banget kalian tempuh gitu, harus banget kalian miliki. Pokoknya setinggi-tinggi mungkin kejar itu pendidikan gitu, karena nomor satu pendidikan itu Kaula gitu. Sangat betul. Pendidikan itu segalanya sebenarnya Kak. Cuman ada saja mindsetnya orang-orang yang kayak bilang pendidikan itu tidak penting, tidak perlu kau junjung tinggi itu pendidikan, apalagi kayak untuk perempuan. Kau itu perempuan, ujung-ujungnya di dapur. Bener banget, mindset yang kayak gitu itu harus kita hapuskan ya guys. Soalnya kenapa sih selalu harus pakai konsep patriarki ya, apa-apa harus laki-laki duluan, laki-laki yang betul. yang apa-apa harus laki-laki yang harus mimpin. Mas, justru kita ini yang perempuan yang cikal bakal generasi kita loh, kita yang menciptakan generasi yang akan datang ini. Justru kita ini yang harus digembleng, yang harus dipukul pendidikannya, harus bisa ini itu justru perempuan. Karena emang dasarnya mereka di rumah, tapi mereka di rumah ngapain? Mereka di rumah mendidik generasi yang akan datang. Betul. Gitu Kak. Apalagi ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Bener. Menyinggung dari yang tadi yang dibahas yang anak-anak di TPA, tapi sangat luar biasa loh antusiasnya anak-anak di sana. Bener banget Kak Ola, emang mereka excited itu yang namanya pendidikan gitu loh. Aku pun kayak agak kaget gitu ya. Biasa kan anak-anak itu pun ranahnya masih bermain ya, masih main terus. Pokoknya main. Tapi pas aku datang ke sana cuman bawa buku dua. Aku cuman bawa apa ya, buat jaga-jaga aja gitu ya. Takutnya mereka bosen kan, jadi aku ya udahlah bawa buku dua aja kali. Ternyata kurang, malu banget ternyata. Tahu begitu bawa buku yang banyak-banyak, karena mereka di sana suka banget membaca, suka banget yang kepo, kok bisa gini, kok bisa gitu ternyata. Dan pokoknya kita harus perhatian ya, pokoknya kita harus memperhatikan generasi yang kayak begitu yang akan meneruskan cikal bakal generasi bangsa gitu. Betul. Saya ingin bertanya nih Kak Luna, bagaimana sih peran Duta Inspirasi untuk masyarakat, dan kenapa harus pemuda-pemudi Indonesia? Terima kasih Kak Bala. Kenapa sih ataupun apa sih peran Duta Inspirasi ke masyarakat ini? Balik lagi ke tujuan Duta Inspirasi tadi ya Kak Bala, menjadi sumber wadah pemuda di 38 provinsi di Indonesia ini untuk menjadi generasi unggul yang akan kita tampilkan atau kita tujukan di Indonesia Emas di tahun 2045 ini.
yaitu genapnya umur Indonesia 100 tahun atau 1 abad, Ya. yang dimana menjadikan masyarakat atau bangsa Indonesia ini mempunyai mimpi besar di tahun tersebut untuk menjadikan Indonesia emas, Indonesia yang bisa bersaing dengan negara-negara lain, Indonesia yang sudah setara, Indonesia yang sudah maju gitu Kak Ola di tahun 2045 mendatang. Emang kelihatannya masih lama banget loh, masih berapa tahun lagi ya, 20-an tahun lagi. Tapi justru dari situ kita harus mempunyai persiapan yang matang. Kita harus bangun generasi-generasi yang menjadi bibit unggul terciptanya Indonesia emas di tahun 2045 mendatang. Terus kenapa sih harus pemuda-pemudi gitu? Kenapa harus generasi muda yang harus berpengaruh? Karena berbicara tentang pembangunan di bangsa Indonesia ini tidak seputar tentang pembangunan ekonomi yang merata, tidak seputar tentang pembangunan gedung-gedung yang megah, gedung-gedung yang bisa mencapai langit. Itu tidak seputar tentang itu saja, tapi apa, dari cikal bakalnya dulu, dari generasinya. Suatu bangsa itu mau dijadikan apa itu tergantung masyarakatnya dulu, tergantung pendidikannya, tergantung gimana generasi di dalam bangsa itu, bisa nggak, ada potensinya nggak. Nah gitu. Jadi Duta Inspirasi ini hadir untuk mengedukasi dan memberi wawasan kepada generasi-generasi muda untuk bisa berkontribusi dengan bangsa gitu Kak. Menyambung tadi yang Kaluna bilang itu semuanya harus dari cikal bakal, terus generasinya itu pemuda-pemudi, harus pemuda-pemudinya yang dulu dahulukan. Terus bagaimana sih kalau misalnya di lapangan terus kita ketemu sama orang yang lebih tua, kan kayak sekarang itu kan kalau orang yang lebih tua pasti mindsetnya mereka, kok itu masih muda, apa yang kau tahu tentang hidup ini, saya yang duluan makan garam. Terus betul banget. bagaimana sih kalau kayak Kaluna nih yang ketemu orang-orang dengan yang punya mindset kayak gitu punya mindset kayak gitu, terus bagaimana sih Kaluna menghadapi itu, kayak tidak begini loh, pemuda-pemudi Indonesia sebenarnya tidak begitu loh. Bener banget Kak Ola. Jadi sebenarnya kayak gitu masih banyak banget ya Kak Ola, orang-orang tua yang attitude-nya itu masih terbilang kulot ya, masih terbilang kayak anak muda sekarang jadi apa gitu kan, sok tahu, sok bisa, sok pintar gitu betul kan sekali. Kak Ola. Emang karena mereka tuh masih memandang kita itu nggak bisa apa-apa, kita itu kayak nggak ada hasilnya gitu. Nah justru dari statement itu kita harus patahkan bahwa generasi muda ini loh, generasi muda, generasi bangsa yang bisa membawa tujuan-tujuan bangsa kita, mau dibawa kemana, mau dibawa maju atau dibawa turun gitu kan. Nah itu tergantung dari diri kita sendiri gitu. Jadi emang masih banyak banget statement kayak gitu, dan kita pun nggak bisa menghilangkan statement itu dari pikiran mereka, tapi kita bisa mengembangkan diri kita sendiri. Semuanya kita bisa mulai dari pribadi kita sendiri Kak Ola gitu. Sebenarnya tanggapan dari orang lain ke dirinya kita atau ke diri pemuda-pemudi Indonesia itu di luar kendalinya kita. Tapi tidak menutup kemungkinan dari statement begitu berpengaruh sama dirinya kita. Kalau menurut Kaluna sendiri, bagaimana tips dari Kaluna untuk menghilangkan rasa insecure di dirinya Kaluna kalau ada yang ketemu orang bermindset begitu yang kayak, sebenarnya kok ini apa, kok itu masih muda, kok tidak tahu apa-apa. Benar. Jadi buat prinsip aku sendiri ya kalau buat menghadapi apapun kekurangan yang ada di diri aku, ataupun gimana tipsnya aku bisa berkembang untuk membangun personal branding aku, itu satu, jangan bandingin diri kamu dengan siapapun, tapi bandingin diri kamu sama diri kamu yang kemarin gitu. Karena kita nggak punya dasar penilaian ke orang lain gitu, karena semua orang startnya beda-beda, mulainya beda-beda, cobaannya juga beda-beda gitu kalau. Betul. Jadi kita fokus ke pribadi kita sendiri. Kalau dari kemarin kita gagal terus sekarang kita bisa, itu sebuah kemajuan loh, itu sebuah hal yang harus diapresiasi gitu. Karena sejatinya Kak Ola ya, mulut mereka itu banyak banget Kak Ola, tapi kita punya 2 tangan. Nah 2 tangannya kita ini bisa kok nutup telinga kita sendiri gitu. Jadi udah fokus aja ke pribadi kamu sendiri, fokus memperbaiki diri kamu sendiri itu Kak Ola. Betul. Jadi kita itu sebenarnya tidak bisa membandingkan diri kita dengan dirinya orang lain, pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Tapi Gen Z sekarang itu, orang-orang pemuda-pemudi yang
di umurnya kita sekarang itu pasti membandingkan progres, membandingkan pencapaian diri mereka sendiri dengan orang lain. Itu yang duluan mereka lakukan, membandingkan. Itu tidak bisa kita hilangkan. Jadi benar banget Kak Ola. Semuanya kembali ke diri, seperti yang Kaluna bilang, semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Iya benar Kak Ola. Terus Kaluna kan sekarang semester berapa? Semester 4 ya? Iya, mau naik semester 5 nih Kak Ola. Masya Allah, semester 5. Bagaimana sih Mbak? Tentunya Kaluna punya banyak teman kan yang begitu, yang kayak statementnya pasti dia jadi kayak dia tidak bisa berkembang karena selalu membandingkan dirinya dan dirinya orang lain. Sorry. Benar banget. Kayaknya saya haus ini, makanya beli betul. Saya minum dulu ya. Iya boleh. Ini langsung kejawab aja ya Kak Ola, kalau gimana sih kalau ada teman-teman kita yang kayak gitu ya. Dan sebenarnya itu emang nggak bisa dihilangin ya, dari pribadi masing-masing pun pasti punya dong rasa insecure ataupun rasa takut gitu ya. Sebenarnya emang nggak salah gitu, tapi yang paling penting itu kita bisa mau berkembang gitu. Nggak masalah kita mau selambat apa jalannya, yang penting kita mau, jangan berhenti gitu. Nggak apa-apa lambat aja, nggak apa-apa kita sedikit-sedikit buka mindset kita, sedikit kita mulai public speaking kita nggak apa-apa, boleh banget gitu. Sebenarnya kayak gitu itu bakal menolong kita pada kemudian hari gitu. Nggak harus kok yang keren itu harus misterius, nggak harus yang Instagramnya privat, nggak harus Instagramnya yang nggak ada profilnya, kita nggak harus gitu. Justru dari kesempatan itu ayo kita manfaatkan gitu, kita kembangin diri kita personal brandingin diri kita gitu, sehingga nanti kita bisa berdampak, bisa dipandang dengan oh itu kita inspirasi, oh itu loh yang ada prestasi gini-gini. Nah kita kan semuanya pada dasarnya butuh pengakuan itu kan. Betul gitu. Sebenarnya semuanya butuh apresiasi sekecil itu, sekecil apapun itu sangat berharga untuk dirinya kita sendiri. Terus kalau dari Kaluna sendiri, lingkungan Kaluna itu sebenarnya mendukung tidak sih dari karirnya Kaluna sekarang nih? Jadi Kak, Kaluna itu berasal dari lingkungan orang-orang yang mendukung Kaluna, atau ada saja orang-orang yang sebenarnya tidak sejalan dengan Kaluna? Baik, kalau untuk lingkungan, alhamdulillah aku diberkahi lingkungan yang bisa mendukung aku ya, bisa mendukung aku mau kemana, mau jadi apa, selama itu positif, selama itu baik untuk masa depan aku, untuk pribadi aku, semuanya alhamdulillah mendukung. Kalau seberapa penting sih sebenarnya lingkungan? Karena dari yang saya lihat ada orang yang lingkungannya sejalan dengan apa yang dia harapkan, lingkungannya mendukung dia, itu bisa jadi orang. Sedangkan orang yang lingkungannya tidak sejalan, lingkungannya tidak mendukung dia secara mental, itu tidak bisa jadi apa-apa, malah dia jadi ngestak di situ, dan dia punya mindset itu tertahan di situ. Jadi dia pikirkan lingkunganku begini, jadi saya tidak harus jadi apa-apa juga karena lingkunganku sendiri tidak mendukung saya. Bagaimana tanggapan Kaluna mengenai orang-orang yang begitu? Baik, sebenarnya kayak gitu tuh masih sangat lumrah ya Kak Ola, masih sangat banget sering kita temui. Cuman emang semuanya harus balik ke diri kita masing-masing lagi gitu. Walaupun lingkungan kita nggak mendukung, walaupun lingkungan kita nggak nge-support apa yang ingin kita capai, itu seharusnya kita balikin dulu ke diri kita sendiri. Kalau aku ngikutin lingkungan yang kayak gini, kalau aku yang cuma diam-diam jadi orang misterius, terus aku kedepannya mau jadi apa, mau bisa apa gitu. Betul. Gitu Kak Ola, semuanya bakal balik ke diri kita masing-masing. Berarti kunci utamanya ini di dirinya kita. Bener banget. Sangat luar biasa, sangat menginspirasi sebenarnya ceritanya Kaluna ini. Iya. Dari sebelumnya. Kayaknya saya dengar Kaluna pernah daftar duta ya, tapi sebelumnya tidak lulus. Bener banget Ola. Jadi sebenarnya aku itu udah sempet excited ya. Emang dulu aku aslinya pemalu ya Kak Ola. Jadi nggak mau nih ikut-ikutan kayak gitu-gituan. Ternyata pas setelah aku kayak nggak bisa nih kalau aku cuman gini-gini doang. Ayolah ikut-ikut kayak gituan. Dan pertama kali aku ikut itu malah gagal. Lagi-lagi kayak udah excited, udah yang
pokoknya harus bisa gitu kan, soalnya baru pertama kali malah gagal gitu. Terus aku kayak yang udahlah nggak usah lagi lah ikut-ikutan kayak gituan lagi lah. Nah ternyata pas aku pikir-pikir, aku lihat-lihat juga gitu kan, ternyata ternyata penting loh orang-orang yang punya personal branding, orang-orang yang punya keistimewaan di dirinya itu penting. Terus ya udah aku akhirnya nekat nih daftar Duta Inspirasi ini. Ya pokoknya aku kembangin aja semuanya, aku kasih tahu alasan aku apa aja yang tadi aku sebutin di awal tadi. Udah pokoknya aku pasrah, pokoknya kalau bisa ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya udah buat pelajaran gitu kan. Ternyata emang rencana Tuhan baik kan, jadi ya aku bisa lolos di Duta Inspirasi Indonesia ini gitu. Jadi kita pertama dan paling utama itu kita harus yakin dulu ke diri kita, Kaola gitu. Saya kira perjalanannya kalau ini sangat-sangat lurus, ternyata pernah gagal juga. Enggak dong, enggak. Bagaimana perasaannya Kaluna? Jadi kayak apa sebenarnya yang bikin Kaluna bangkit lagi? Karena kayak itu gagal loh, percobaan pertama gagal, jadi kayak pasti ngedown sekali, kayak sesuatu yang mau lagi ikut. Bagaimana caranya Kaluna bangkit dari kegagalan itu dan sekarang jadi Duta Inspirasi? Iya. Kayaknya boleh kasih sedikit tips, bukan sedikit motivasi gitu ya. untuk orang-orang yang menonton, terkhusus orang-orang yang katanya introvert, jadi tidak mau keluar dari zona nyaman. Kasih sedikit motivasi untuk mereka. Ini loh, saya pernah gagal loh, saya dari latar belakang pemalu, tapi saya bisa duduk di depan kamera, menghadap kamera dengan percaya diri seperti sekarang. Bener banget ya. Jadi sedikit cerita dari aku. Aku dulu itu aslinya orangnya introvert ataupun pemalu gitu. Emang nggak biasa ketemu orang aja, aku pun pendiam gitu kan. Bahkan mungkin sampai saat ini aku pun masih suka pendiam ya Kak Ola. Cuman aku kayak mikir dong gitu, banyak loh yang sayang sama kita, banyak loh yang sayang sama diri kita gitu. Betul. Apalagi orang tua kita gitu loh. Kalau kita terus-terusan diam, terus kita nggak punya hasil ya, kita nggak punya pencapaian, itu yang kecewa itu sebenarnya nggak cuman kita sendiri gitu. Kita nggak harus mendasari diri kita, tapi kita juga balik ke orang tua kita loh, udah susah payah gitu loh. Dan dulu banget nih Kak Ola ya, sebelum aku mau masuk kampus ataupun bisa kuliah, itu emang suatu tantangan banget Kak Ola, karena emang aku latar belakangnya cuman punya orang tua petani ya. Iya. Jadi kayak aku udah bukan nggak ada kemauan, cuman aku kayak aduh kayaknya nggak ada uang buat ke situ, nggak ada biaya buat kuliah gitu. Yang ada aku kayaknya malah nyusahin orang tua aku gitu kan. Walaupun mereka apapun itu diusahakan ya, tapi kan kita semakin dewasa semakin bisa berpikir dong, kayaknya nggak usah deh cuman ngerepotin orang tua aja gitu kan. Betul. Ternyata aku sampai situ, terus aku mikir, terus nanti kalau aku nggak kuliah aku juga bakal jadi petani aja, aku bakal ke kebun aja gitu kan, terus sama kayak orang tua aku gitu, terus nggak ada maju-majunya gitu, nggak ada yang bisa dibanggakan. Terus dari situ aku termasuk jadi orang pertama yang kuliah di keluarga aku ya Kak Ola. Jadi aku langsung termotivasi, pokoknya aku harus kuliah, gimana pun caranya aku dapat beasiswa, pokoknya harus dapat beasiswa gitu kan. Terus aku usahain sampai di semester 2 ternyata ada nih beasiswa Putri Indonesia gitu. Terus aku langsung ikut aja dulu, yakin aja dulu. Ternyata sampai seleksi berkas, seleksi wawancara, alhamdulillah aku bisa keterima. Dan sampai sekarang telah dibiayai oleh beasiswa Putri Indonesia itu sampai lulus Kak Ola, sampai sarjana, jadi bebas UKT gitu Kak Ola. Jadi kuncinya apa? Kuncinya itu kita harus percaya diri, kita harus mau dong berkembang gitu, jangan mau stuck di situ-situ aja gitu. Banyak loh orang yang sayang sama kamu, kasihan orang tua kamu gitu loh. Jadi utamain dulu orang tua ya, supaya kalau kita ngutamain orang tua, insya Allah semuanya lancar gitu. Sangat menginspirasi. Untuk closing statementnya kita nih, karena dari tadi tim sudah begini terlalu asik kita bicara banget kemana-mana ya. Terus untuk closing statementnya kita, saya dengar Duta Inspirasi mau buka pendaftaran lagi, mungkin bisa sedikit di spoiler lah untuk dia punya cara mendaftar, dia punya kapan, terus boleh lah jelaskan. Oke, jadi for your information banget nih buat teman-teman semuanya. Jadi Duta Inspirasi ini mau open recruitment nih, dikit lagi bulan depan banget ini kita mau open recruitment. Dan ini gimana ya, ini peluang besar loh buat kalian bisa ikut Duta Inspirasi Indonesia gitu. Jadi aku sebutin aja langsung ya, iya, boleh. apa aja syarat-syaratnya ya biar bisa daftar Duta Inspirasi Indonesia. Ini satu, kalian
harus warga negara Indonesia, so pasti dong ya. Kan ada duta inspiration Indonesia tapi dari WNA. dari luar gitu kan, ya nggak mungkin ya. Terus yang kedua itu umurnya ini tuh cukup terbilang panjang nih Kak Ola. Jadi peluang kalian masuk ini bisa banget, yaitu umur 17 tahun sampai umur 23 tahun. Bayangin tuh, dari SMA sampai perkuliahan, sampai kalian udah jadi anak kuliah, kalian tetap bisa daftar Duta Inspirasi Indonesia ini gitu. Terus yang ketiga itu kalian punya komitmen, atau kalian harus punya kekuatan yang menggebu-gebu deh istilahnya, kalau kalian emang pengen banget daftar Duta Inspirasi ini ya. Terus kalian harus melampirkan 10 prestasi kalian ke berkas nanti. Nah, dari 10 prestasi ini nggak harus banget kita harus punya piala besar, kita harus punya piagam, sertifikat penghargaan yang yang nasional gitu, nggak harus. Prestasi itu setiap ada kemajuan di diri kita, bisa aja kita jadi ketua panitia ataupun apapun itu bisa kok Kak Ola. Yang penting itu masih termasuk prestasi yang kamu capai gitu loh. Terus yang terakhir itu kayaknya yang pokok itu aja sih, 3 itu aja. Nah, terus yang terakhir itu kamu harus punya program dalam artian nanti setelah kamu bisa seandainya masuk di Duta Inspirasi Indonesia, kamu mau ngapain, mau perubahan bagaimana yang kamu mau kasih ke generasi muda gitu, mau statement yang gimana supaya Duta Inspirasi Indonesia ini maju, supaya semua tujuannya terlaksana. Itu kita harus punya program yang mendasari itu. Jadi pada intinya kita harus punya kemauan yang kuat gitu Kak. Itu aja sih. Oke, untuk teman-teman yang ingin daftar Duta Inspirasi, di mana dilihat dia punya Di info? platform kita ada ya Kak, di Instagram ada, di 5 platform tadi ada. Yang mau lihat biasa nih, kalian pasti nggak mungkin dong kalau nggak main TikTok, Instagram gitu kan. Itu bisa ada di sana, di Instagram khususnya ada juga di Instagram Duta Inspirasi Indonesia. Buka aja pasti langsung dapat, pasti Duta Inspirasi Indonesia. Catat ya teman-teman, Duta Inspirasi Indonesia. Nanti kalian cari aja langsung di website Instagramnya. Nanti di situ semuanya tertera apa aja yang harus kalian lengkapin buat daftar Duta Inspirasi Indonesia ini gitu guys. Kayaknya kita sudah di penghujung podcastnya kita hari ini. Podcast yang sangat menginspirasi bagi saya sendiri, karena dari tadi cerita-cerita yang saya dengarkan itu sangat-sangat luar biasa, perjalanan yang tidak mudah sampai di titik sekarang. Mungkin ada pesan-pesan untuk para pendengar, para penontonnya kita sebelum saya tutup. Baik, sedikit closing statement dari aku, dari founder Duta Inspirasi Indonesia ini, Kak Safira Farisi ini pernah dibilang kalau kita itu emang nggak hidup buat selamanya, karena kita manusia dan nggak bisa hidup buat selamanya, tapi kita bisa loh berusaha menciptakan kebaikan yang akan hidup selamanya gitu teman-teman. Terus kalau dari aku sendiri, kita emang nggak bisa nentuin di mana kita lahir, gimana kita melahir, mau jadi anak siapa kita lahir. Kita nggak bisa nentuin kita mau lahir dengan apa, tapi kita bisa nentuin gimana kita mau mati nanti, dalam keadaan apa, dalam keadaan baik kah atau sebaliknya. Jadi pada dasarnya hidup ini untuk bagaimana kita nanti mati, apakah bisa kita mati khusus khotimah. Nah itu lagi, jadi pada intinya kita harus memberikan kebaikan gitu Kak Ola. Sedikit dari aku. Terima kasih kepada Kak Luna yang sudah menyempatkan hadir di podcast kita hari ini. Terima kasih banyak ya. Sekian dari podcast hari ini yang sangat-sangat cerita yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari podcast kali ini. Sedikit pesan dari saya, lingkungan di mana tempat teman-teman berada itu sebenarnya tidak penting. Yang penting itu bagaimana dirinya teman-teman menginspirasi dirinya teman-teman. Jadi yang paling utama untuk diinspirasikan itu sebenarnya adalah dirinya kita sendiri. Bagaimana kita untuk kedepannya, bagaimana kita untuk berkembang, bagaimana jalannya kita untuk kedepannya, itu ada di dirinya kita sendiri. Mungkin itu sekian dari saya.
Saya Febriola Damopoli pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Dadah.